Shalom. Hari yang kedua, tanggal 31 Desember 2025, saya akan menyampaikan satu pengajaran tentang harpazo, kemudian pernikahan anak domba dan masa antikris. Sebab hal ini sangat penting untuk diketahui dengan pasti. Bukan lagi merupakan ramalan-ramalan, bukan lagi merupakan prediksi-prediksi. Jadi saya akan menyampaikan ini berdasarkan firman dan Roh Kudus. Kalau yang saya sampaikan ini nanti terjadi, maka apa yang disebut dengan harpazo, orang mengenal dengan bahasa yang tenar, yaitu ripce. Ketika ada orang-orang tertentu yang imannya mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini bukan cerita omong kosong, saudaraku, tetapi ini akan terjadi karena firman Tuhan menuliskan berkali-kali bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang tertentu yang oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dibawa kepada rencana Tuhan yang sedemikian ajaib, yaitu harpazo. Tetapi untuk tahu pada masa itu, saudaraku, kita ini harus menjadi orang yang berada di dalam pengajaran firman dan roh yang benar. Kita diprogram oleh Tuhan itu menjadi laksana anak laki-laki yang langsung harpazo, bahkan juga mempelai Tuhan. Saudara, namanya mempelai ini berulang kali saya sampaikan. Mempelai itu dia mengerti jadwal pernikahannya. Kalau mempelai nggak tahu jadwal pernikahannya, itu berbahaya. Saudara dijanjikan menjadi mempelai wanita, tetapi mempelai pria itu tidak memberi kepastian harinya. Nanti kamu akan saya jadikan permaisuri, kita akan nikah rame-rame, tapi harinya tidak ditentukan. Itu membuat wanita pasti galau. Nah, di dalam pengajaran firman dan roh yang benar, saudara akan saya bawa kepada ajaran yang pasti, di mana kita akan tahu hari pernikahan anak domba itu tepatnya seperti apa. Bukan saya akan menyebut harinya, saudara, tetapi saya akan menunjukkan satu peristiwa. Kalau peristiwa ini terjadi, maka harpazo itu terjadi. Dan ini yang luar biasa, mempelai. Saya tadi tersenyum bahagia ketika KOR dari IRMC Jakarta mempersembahkan puji-pujian yang judulnya mempelai. Nah, dari sana sudah berbaju putih-putih semua, rapi, saudaraku, yang ya luar biasa sekali. Pikiran orang kan, saudaraku, namanya mempelai. Ini yang berjalan pertama pasti pemudi yang cantik, tetapi yang di depan sendiri Oma Lisa. Oma Lisa sudah 80 ya, umurnya 80. Nah, rupanya yang disebut mempelai itu bukan tua mudanya orang, saudaraku, tetapi hati yang murni, sama seperti perawan. Sebab kalau hati tidak murni sama seperti perawan, saudaraku, hatinya dikotori ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat palsu, bahkan dari roh-roh yang tidak jelas, saudaraku, hatinya itu kotor, tercemar dan tidak layak jadi mempelai. Nah, tadi yang tampil ke depan itu adalah meskipun mempelai ya diprediksi mata kan
mempelai ini, rombongan mempelai mau menyanyikan lagu mempelai Tuhan, ini pasti cantik-cantik. Nah, pertama Oma Lisa, kedua Ibu Agustin, kemudian dan selanjutnya saudaraku, cantik-cantik hatinya, luar biasa hatinya, mengikut sampai ke Israel, ikut kemana saja anak domba itu pergi, dia itu ada. Saudaraku, saya heran, saudaraku, luar biasa perjuangan seorang yang hatinya perawan, yang tidak memandang umur. Saudara, saya akan menyampaikan satu pengajaran ya. Tolong ditampilkan slide dari gambar dari skema kepastian akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi malam saya berdoa, kemudian pagi-pagi juga sudah persiapkan firman, tetapi Tuhan menghendaki saya menyampaikan kitab Wahyu pasal 10, saudaraku. Dan kitab Wahyu pasal 10 itu kalau mau saya catat panjang sekali, akhirnya tidak usah dicatat. Kenapa? Kenapa saya juga tidak memberikan diktat pada saudara? Kenapa saya tidak memberikan selebaran pada saudara? Karena saya ingin menuliskan firman ini di hati saudara, supaya ini termeterai di hati saudara. Saudara tidak lagi sering buka-buka buku, tapi saudara bisa ingat itu kekuatan firman yang tertulis. Saudara, kita akan mengawali dari pengetahuan akhir zaman, kepastian akhir zaman, kapan harpaso itu terjadi, kapan orang-orang kudus yang mencapai rohani ruang maha kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Maka yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, ini lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman. Yang melahirkan siapa? Para hamba Tuhan yang mendidik jemaatnya dari tahap ke tahap, dari percaya, dibenarkan, dikuduskan, akhirnya disempurnakan. Nah, ketika Wahyu 12 ayat 5 ini digenapi, saudaraku, nanti orang-orang yang dibentuk oleh hamba-hamba Tuhan itu sudah mencapai iman ruang maha kudus, saudara. Dan nanti yang akan memberi aba-aba tanda bahwa tidak ada penundaan lagi, ini adalah tokoh hamba Tuhan juga, saudaraku, yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Saya tidak akan menyebut dalam bahasa Jawa itu ya, karena yang benar adalah yang ada di Alkitab ini. Jadi malaikat yang berwajah matahari, hamba Tuhan khusus yang dia memang memiliki prestasi. Kenapa kok dia itu berani bersumpah? Kalau tidak ada penundaan lagi, akan terjadi masa antikris. Tidak ada penundaan lagi, maka akan terjadi kelahiran di Wahyu 12 ayat 5 itu. Karena dia itu punya prestasi, saudaraku. Prestasinya adalah lewat kepemimpinannya Israel itu dipertobatkan. Dan terjadi pertobatan nasional di seluruh bangsa Israel, dari pemimpin-pemimpinnya, perdana menteri, pejabat-pejabat hingga rakyat jelata nanti akan mengenal Kristus. Jadi lewat kepemimpinan tokoh ini Israel akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Inilah tokoh yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 10 sebagai malaikat yang berwajah matahari. Nah, kalau Israel itu sudah dimeteraikan, saudara sudah melihat kenyataan real Israel itu bertobat secara nasional, maka tokoh ini berani bersumpah bahwa tidak akan lama lagi, tidak akan ada penundaan lagi masa harpaso itu terjadi. Kita akan melihat di dalam skema yang saya bikin ini, saudaraku, mulai dari awal ya, saudaraku. Di sini
A sampai B, ini bagian yang paling kecil ini yang namanya masa kandungan gereja Tuhan, A sampai B. Nah, kita sampai di mana sekarang? Kita ini belum masuk di A, saudaraku. Kenapa? Belum ada hamba Tuhan yang bisa mempertobatkan Israel. Saya pun yang merealisasikan kegerakan kuda putih ini, saya belum merasa berhasil saat ini, saudaraku. Maka masih butuh doa, masih butuh pergumulan, masih butuh lagi kita menjalin komunikasi di antara gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru bumi, supaya mereka punya kerinduan untuk mempertobatkan Israel. Saya belum merasa berhasil, saudaraku. Meskipun kemarin 2 kali kita ke sana, kita sudah mengadakan doa pemeterian yang pertama, kegerakan kuda putih gelombang pertama. Kita doa pemeterian di 7 tempat. Kemudian kegerakan kuda putih gelombang yang kedua, kita berfellowship dengan orang-orang Israel. Kita sampaikan kepada mereka, ayo saatnya merangkul, ayo saatnya membawa familimu, saudara-saudaramu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu kemarin yang saya sampaikan di sana. Dan ketika itu mau berlanjut, kemudian ada perang, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti ketika bangsa Israel itu sudah betul-betul real menerima Tuhan Yesus Kristus, pertobatan massal itu bukan khayalan lagi, itu menjadi kenyataan, maka tokoh ini berani bersumpah tidak ada penundaan lagi untuk lahirnya orang-orang yang harus masuk. Itu dimulai dari mana, saudaraku? Dimulai dari A ini, saudaraku. Pertobatan Israel ini kunci yang tidak bisa dimanipulasi apapun. Jadi kalau ada pertobatan bangsa Israel secara massal, saudara hitung, itu laksana kelahiran wanita yang menantikan lahirnya anaknya. Saudaraku, itu ada hitungannya. Dan kalau kelahiran normal itu hitungannya adalah 9 bulan. Saudara, ketika bangsa Israel itu dimeteraikan lewat kegerakan kuda putih, saudaraku, maka bangsa Israel itu seperti Maria yang dilawat malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pada waktu itu bangsa Israel akan mengaku bahwa mereka hamba Tuhan. Mereka sadar. Dan tokoh dari timur itu juga berkata, jangan engkau merusakkan langit bumi seisinya sebelum kami memeterikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Ayo kita baca Wahyu pasal yang ke-7 dahulu. Wahyu pasal yang ke-7. Ya, mulai ayat 1 dibacakan, saya mohon Ibu Tami membacakannya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Terus? Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus? Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Lewat kepemimpinan tokoh yang berwajah matahari ini, saudaraku, nanti akan terjadi pertobatan nasional bangsa Israel. Saya hamba Tuhan kecil belum merasa berhasil untuk itu. Belum, masih jauh, saudaraku. Kalaupun saat ini ada berita-berita di Israel, ada kegerakan-kegerakan rohani secara luar biasa, itu puji Tuhan. Tetapi untuk terrealisasinya Wahyu pasal 7 ayat 1-4 saat ini belum, dan kita sedang menunggu. Dan ketika nanti bangsa Israel itu dimeteraikan, saudaraku, kita tiba di awal skema yang saya bikin ini, di A ini, saudaraku. Jadi kita berada di ek masa
yang tidak bisa saya sebutkan. Kita berada berapa bulan atau berapa tahun. Kita sedang berjuang untuk pertobatan bangsa Israel. Karena kalau Israel itu menerima Tuhan Yesus, saudaraku, itu seperti Maria yang mengakui, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Bapa. Israel sadar bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Kristus, hatinya dijamah Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan pada ayat 3, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami di dahi mereka. Nah, Maria dimeteraikan lewat lawatan malaikat Gabriel. Israel nanti akan dimeteraikan lewat kegerakan kuda putih, saudaraku. Dan ini muncul dari timur, dari Masyrik, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Maka saya berdoa untuk saudara kita yang di Papua, jangan sampai lepas dari negara yang berlambang unggas Nasar ini. Amin, amin, amin. Saya betul-betul mengasihi saudara-saudara yang dari Papua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kegerakan akhir zaman yang dipimpin oleh pemimpin besar ini nanti akan membuat bangsa Israel itu bertobat. Sampai nanti kalau kenyataan Israel itu bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus, pertobatan massal terjadi di sana, nanti malaikat ini berani bersumpah tidak akan ada penundaan lagi, karena Israel itu penting bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Israel itu saudaranya Tuhan Yesus sendiri, familinya Tuhan Yesus. Loh, saudara, saat ini kalau saudara hatimu begitu menggebu menginjil ke tanah-tanah lain, mungkin di Afrika, di Vietnam, di China, atau mungkin di dalam negeri, di tempat-tempat yang masih terasing begitu, saudaraku, apa saudara tidak punya beban untuk menginjil kepada bangsa Israel? Israel itu dulure Tuhan Yesus sendiri, saudaranya Tuhan Yesus sendiri. Kalau tidak sampai diselamatkan, bagaimana, saudaraku, dengan hatinya Bapa ini? Bagaimana hatinya Tuhan Yesus? Kalau 12 suku yang merupakan asal cikal bakal Kristus lahir dari suku Yehuda, saudara, mereka tidak selamat. Saudara juga tidak terbeban. Betapa mirisnya orang-orang yang seperti ini. Makanya lewat kegerakan kuda putih, saya mengetuk hati para jemaat, saya mengetuk hati orang-orang kaya, saya mengetuk hati para hamba-hamba Tuhan. Ayo kita memiliki hati yang terbeban untuk menginjil bangsa Israel. Dan ini butuh keberanian, butuh biaya, saudaraku, dan juga butuh hikmat dan makrifatnya Tuhan. Karena kalau saudara menginjil ke tempat-tempat pedalaman, itu rata-rata orang-orang kurang berpendidikan, saudara. Tetapi di Israel, saudaraku, itu orangnya jenius-jenius, saudaraku. Mereka orang-orang pandai, orang-orang pintar, Alkitab paham. Bagaimana kita bisa menginjil orang seperti itu? Kita butuh yang namanya hikmat dan makrifatnya Tuhan. Dan itu kita peroleh lewat penyembahan seperti yang kita kerjakan tadi malam. Meskipun itu rasanya seolah-olah saudara belum dapat apa-apa, tetapi secara spiritual saudara sedang menimbun kekuatan dahsyat untuk melangkah ke depan, mengatasi kehidupan ini. Jadi di A ini, saudaraku, ini diawali dari pemeteraian Israel. Israel itu ibarat gulungan kitab yang termeterai di Wahyu pasal yang ke-5, di mana tidak ada seorang pun yang dapat membukakan meterai-meterainya itu untuk melihat sebelah dalamnya. Tetapi kemudian kitab yang termeterai itu diberikan kepada anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu Tuhan yang ditolak bangsa Israel sendiri, saudaraku. Itu mencelikkan matanya bangsa Israel. Ini aku mempelai priamu, ini aku Daud yang kau tolak. Saudaraku, seperti itu Israel akan dipertobatkan oleh Tuhan dalam satu kegerakan besar di akhir zaman.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kemudian setelah hati bangsa Israel itu terbuka seperti gulungan kitab kecil yang terbuka di tangan malaikat, Wahyu pasal 10, maka malaikat itu kemudian berani bersumpah tidak akan ada penundaan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-4 dibacakan. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saya terangkan dulu, ini sudah saya sering terangkan, tapi supaya lebih ngerti. Aku melihat seorang malaikat yang lain kuat turun dari surga. Surga ini kadang ditulis sebagai Auranos, atau artinya juga langit. Saudaraku, berselubungkan awan. Artinya apa, saudaraku? Hamba Tuhan ini karena pelayanannya itu internasional, berselubung awan itu biasa. Kalau kita naik pesawat, saudaraku, kiri kanan kita kan awan, ya. Ini biasa sekali seperti itu. Jadi kalau sudah naik pesawat itu jangan takut, ya, saudaraku, jangan takut. Ya memang kalau bukan karena melayani Tuhan, kadang saya juga nggak mau, saudaraku, bepergian yang tanpa tujuan. Tapi kalau untuk Tuhan, kemanapun kami berjalan, ke Malaysia kami berjalan, di jalan ada turbulensi gitu ya enggak apa-apa, awan-awan di kiri kanan biasa. Itu perjalanannya malaikat yang berwajah matahari karena pelayanannya itu internasional. Saudaraku, saya bersama Bapak Pendeta Yohanes ini ke Malaysia, ke Israel, saudaraku. Kita jalani meskipun menurut hati. Ini kadang seperti saya takut juga kalau ada turbulensi, itu manusiawi kita. Tetapi saudaraku, kalau kita mengingat kita sedang bekerja untuk Tuhan, ini biasa. Awan di sekeliling, berselubung awan itu biasa, saudaraku. Kemudian pelangi ada di atas kepalanya, itu artinya di dalam kepikirannya ada janji Tuhan yang pasti. Saudaraku, pelangi itu menggambarkan janji di dalam ketika Nuh keluar dari bahtera, kemudian ada pelangi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kakinya bagaikan mukanya sama seperti matahari, jadi wajahnya itu penuh kasih. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, hendaknya wajahnya itu penuh kasih, jangan cuek, jutek. Ya saya kalau melihat saudara, saya sedikit minus ya matanya. Kalau jauh itu belum tahu membedakan ini ibu siapa, ini dari Bali, ini dari Medan, itu belum bisa bedakan. Baru kalau 3 meter itu saya tahu. Jadi kalau saya tidak menyapa saudara itu bukan berarti saya sombong, bukan, saudara, karena saya keliru, takut keliru menyapa. Nanti saya sapa Bu Nyoman, ternyata Bu Marta, repot nanti. Jadi seperti itu ya, saudaraku, menjadi hamba Tuhan ataupun jemaat, kita hendaknya selalu berwajah matahari. Itu artinya apa? Wajah yang menjanjikan kasih sayang, penuh kasih sayang tulus. Jangan di pasar itu lebih senang, di sana orangnya ramah-ramah, ketika masuk persekutuan orangnya jutek-jutek. Saudaraku, masuk di gereja yang dilayani orang-orang tertentu saja. Kalau saya, saudaraku, yang paling belakang, kadang yang paling tidak punya itu saya tepuk-tepuk, saudaraku. Itu anak-anak kita, itu domba-domba itu, jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dibimbing. Siapapun dia, tidak pandang kaya miskin. Orang kaya kalau salah saya tegur. Saya tidak takut menegur orang kaya itu, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Saya tidak tergantung dari orang kaya juga, saudaraku. Tuhan punya banyak orang kaya, saudaraku. Jadi orang kaya atau miskin kalau salah ya saya tegur, saudaraku. Itu prinsip, pasti saya tegur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini berwajah matahari, kemudian kakinya bagaikan tiang api. Ini di dalam kuasanya, di dalam kuasa pelayanannya,
dia disertai dengan kekuatan untuk menghukum juga, saudaraku. Jadi bukan kemudian menghukum dia bawa pistol nembak gitu, ya enggak, saudaraku. Tetapi kalau orang tidak taat dengan perkataan yang disampaikan oleh tokoh ini, saudaraku, maka dia akan menghadapi konsekuensi sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. amin. Jadi di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, kitab kecil yang terbuka ini tanda wisuda. Kalau tokoh ini sudah berhasil mempertobatkan Israel, saudaraku, lewat kepemimpinan tokoh ini Israel bertobat secara nasional. Saya tidak punya ambisi untuk seperti itu, saudaraku, tetapi kita menjalani saja. Nanti ketika ada sosok yang seperti ini, saudaraku, yang memiliki prestasi di dalam tangannya, di dalam kepemimpinannya Israel itu dipertobatkan, saudaraku, maka tokoh ini kemudian berani bersumpah, tidak ada penundaan lagi. Karena ketika mata hati bangsa Israel dipenuhi Roh Kudus, menerima Kristus, mulai terjadi kandungan, itu bisa mulai dihitung waktunya. Jadi sejak pertobatan Israel, sejak pemeteraian bangsa Israel dari A ke B ini, saudaraku, ada masa yang lamanya kurang lebih seperti masa orang yang mengandung sampai melahirkan. Kalau normal 9 bulan 10 hari, ya. Dan ini pasti adalah kelahiran yang normal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya beritahu saudara, kalau sudah ada pertobatan bangsa Israel itu secara real, nyata, dari pejabat-pejabatnya sampai rakyat jelata, saudara mendengar, saudara tahu, dan itu betul-betul berita aktual, maka harpaso itu enggak lama lagi seperti hitungan orang yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Saudaraku, ini yang jadi pegangan. Kalau mengenai 7 tahun terakhir, saudaraku, itu sejak kitab Nabi Daniel sudah ditulis, ada sahabat terakhir Daniel, dan itu para hamba Tuhan sudah memiliki pembukaan sendiri-sendiri, saudaraku. Tetapi mengenai kunci ini, saudaraku, rahasia ini bahwa harpaso itu terjadinya adalah 9 bulan setelah bangsa Israel dimeteraikan, hanya ada di tempat ini, saudaraku. Dan nanti akan berkembang, akan menjadi pemberitahuan yang jelas pasti kepada seluruh penjuru bumi. Jadi di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini tanda wisuda bahwa lewat kepemimpinannya bangsa Israel bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Ini gulungan kitab yang terbuka, maka dia berani bersumpah. Seperti halnya kalau malaikat Gabriel itu sudah memberikan shalom, salam kepada Maria, maka pasti 9 bulan lagi Tuhan Yesus lahir. Seperti itu pula nanti ketika Israel itu lewat kepemimpinan malaikat yang berwajah matahari, Israel menerima Tuhan Yesus Kristus, maka pasti 9 bulan lagi harpaso terjadi, tetapi juga masa antikris terjadi. Saudaraku, itulah makanya saudara harus bersiap-siap. Saudara itu menjadi orang yang harpaso apa? Malah tertinggal. Tetapi kalau tertinggal pun ya jangan takut, tetap pegang nama Yesus, karena keselamatan juga masih ada, saudaraku. Jadi bukan sampai akhir zaman itu lalu nggak ada keselamatan. Zaman antikris itu keselamatan masih ada, saudaraku. Makanya di zaman antikris itu diutuslah 2 saksi. Itu untuk apa? Untuk membimbing, untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang tertinggal. Masih ada keselamatan, tetapi mereka pasti dibunuh oleh kuasa antikris. Bedanya seperti itu. Nah, saudara yang dibentuk menjadi mempelai tadi, minimal saudara itu
bisa menjaga mulut, saudara. Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kemudian di mulut mereka tidak ada dusta, mereka tidak bercela. Itu di ayat yang kelima. Mereka mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Di bukit, kalau di perikopnya itu anak domba dan pengikut-pengikutnya nampak di Bukit Sion. Saudara, saya kalau memimpin kegerakan ke Israel, saya melihat perjuangan dari mempelai-mempelai Kristus ini, di mana usianya tidak lagi muda semua, ya seperti saya sampaikan tadi, saudaraku, ada yang sudah tua, tapi semangatnya itu semangat perawan Kristus, hatinya itu tulus. Saudaraku, saling berbagi, saling memberi. Pak Peter ini ada sambel, ya di sana sambel itu jarang, saudaraku, sama yang sambel cocok dengan lidah kita. Maka ada orang bawa sambel dari Indonesia itu nikmat, karena di sana rata-rata kecut, ya kecut. Pernah diambil kan? Aduh, ini kecut sekali. Ya. Jadi di sana kalau ada kadang berbagi makanan kecil yang membawa dari tanah air yang cocok dengan lidah orang Indonesia, itu saling berbagi, saling menolong, saling mengingatkan. Saudara, kalau nggak saling menolong, mungkin ada yang ketinggalan di sana, saudara. Ada yang ketinggalan karena paspornya keselempit, ada lagi yang tiketnya itu jatuh. Puji Tuhan, yang temukan itu kawan sendiri juga. Saudaraku, coba itu ditemukan oleh orang Afrika, bisa repot, nggak jadi pulang ke Medan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ketaatan kita kepada firman bukan membuat kita itu jadi miskin, enggak. Terus saya lihat orang-orang yang ikut kegerakan itu nggak jadi miskin, ya saudaraku. Mereka itu malah diberkati. Loh, kita itu menginjil pada saudaranya Tuhan Yesus, ya saudaraku. Kita disuruh menginjil ke Kalimantan saja sangunya banyak, saudaraku. Masa kita menginjil bangsa Israel tidak dikasih sangu sama Tuhan? Makanya 7 perkara itu akan dilengkapkan dalam hidup saudara untuk kita menjangkau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi lewat kepemimpinan malaikat yang berwajah matahari, bangsa Israel akan bertobat. Dan kalau bangsa Israel itu bertobat, seperti halnya ketika Maria itu mendapatkan shalom dari malaikat Gabriel, hatinya terbuka, aku ini hamba Tuhan. Israel nanti begitu. Malaikat tadi berkata, janganlah engkau merusakkan bumi, langit, lautan, dan seisinya sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Itulah Maria akhir zaman, saudaraku, yang kalau itu sudah terjadi, pasti 9 bulan lagi, saudaraku, akan terjadi harpaso. Tetapi sekali lagi kita berada di X masa sebelum A ini. Saya tidak bisa menyebut dan tidak boleh disebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sampai saat ini belum merasa berhasil untuk pertobatan bangsa Israel. Maka mari saudara-saudara, para jemaat yang diberkati Tuhan, para hamba Tuhan, kita gelorakan kegerakan untuk menginjil bangsa Israel, supaya nanti tanda wisuda ini segera diberikan oleh Tuhan kepada hamba yang ditunjuknya tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan membaca ayat yang kedua, diulang. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Amin. Saya beritahu lagi saudara, bahwa tokoh ini dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa mengaum, saudaraku. Dan sebelumnya disebutkan ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini arti pertama, kalau tokoh ini masih memimpin kegerakan, maka antikris itu tidak akan bisa jedul, saudaraku. Saudara jangan takut dengan tanda 666.
Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, saudaraku, Israel itu penting bagi Tuhan. Israel itu kekasih Tuhan. Israel itu mempelai Tuhan. Kalau dia belum dijangkau, saudaraku, antikris tidak akan diizinkan nongol hidupnya pun, saudaraku. Masih ditekan oleh kuasa malaikat Tuhan, teristimewa melalui kepemimpinan tokoh yang berwajah matahari ini. Jadi kaki kanannya di atas laut. Laut itu tempat munculnya antikris. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1, yang akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Laut itu juga tempat tenggelamnya Fir'aun. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau tokoh ini masih memimpin kegerakan Israel kekasih Tuhan, Israel mempelai Tuhan, Israel pilihan Tuhan itu belum dimeteraikan, saudaraku, jangan takut ada antikris, jangan takut 666, belum akan bisa berhasil. Meskipun mereka melakukan rekayasa apapun melalui teknologi macam-macam hal, belum akan berhasil. Mempelai dulu yang berhasil itu, saudaraku. Kekasih Tuhan dulu yang akan berhasil itu, baru setelah itu diizinkanlah masa antikris itu terjadi. Kemudian di dalam ayat 3 ini dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudara, ini mengenai sistem birokrasi surga. Saya beritahu saudara bahwa kata-kata rahasia ini merupakan kata-kata rahasia sebetulnya, yang diucapkan itu didengar oleh Rasul Yohanes seperti auman singa. Tetapi di bawahnya coba ayat yang keempat dibaca. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Iya, jangan engkau menuliskannya. Jadi suara yang didengar Rasul Yohanes seperti singa mengaum itu, saudaraku, kemudian disaut oleh ketujuh guru. Dan Rasul Yohanes kemudian mendengar suara ketujuh guru itu, baru tahu artinya. Sama Rasul Yohanes mau ditulis itu. Sebetulnya kurang lebih begini. Pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi hari palsu, tapi tidak boleh ditulis, saudaraku. Ini rahasia Wahyu pasal 10. Maka tidak ditulis. Ketika saya menyampaikan ini pun, saudaraku, saya ini bebas teks, saudaraku, kalau saudara ngerti. Saya hanya menghadap kepada firman saja melalui Alkitab saya ini. Saya tidak membawa kerangka khotbah ini, saudaraku, tetapi menyampaikan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan untuk menyampaikan Wahyu 10. Saya hendak menuliskan ini di hati saudara, maka saya tidak memberikan diktat pada saudara. Supaya ini saudara ingat, karena waktunya sudah dekat sekali, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Nah, suaranya itu seperti singa yang mengaum. Gak ada yang paham, saudaraku. Tetapi hierarki surga kemudian mempercayakan berita ini kepada ketujuh guru. Tujuh guru itu, saudaraku, bersuara. Kalau saudara membaca, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Jadi yang bisa mendengar suara dari malaikat yang berwajah matahari, yang bisa menangkap bahasa isyarat dari tokoh ini adalah tokoh-tokoh tertentu yang disebut sebagai ketujuh guru. Saudaraku, artinya apa tuh, saudaraku? Kalau pemerintah pusat misalkan ini, saudaraku, memutuskan satu kebijakan, satu keputusan, itu tidak akan langsung diberitahukan pada mungkin penjual mie di pinggir jalan, ya, atau mungkin di pasar-pasar, tidak akan langsung seperti itu. Tapi dipanggil dulu para Menko. Ini Presiden menetapkan seperti ini. Kemudian para Menko ini bersuara ke seluruh Nusantara. Nah, ketika nanti dari surga itu turun keputusan ini,
pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi harpaso. Saudaraku, yang bisa mendengar kata sandi ini adalah gembala-gembala saudara. Maka saudara juga harus loyal kepada gembala-gembala saudara teristimewa yang masuk di dalam pemberitaan yang benar. Karena melalui mereka nanti berita itu akan disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi surga pun demikian. Ketika Tuhan menetapkan satu keputusan, itu tidak langsung, saudaraku, diberikan kepada orang-orang lain. Makanya kan sering ada, saya mendapat penglihatan begini-begini. Saudara, Tuhan itu menjunjung etika surga. Dia memiliki satu tata cara birokrasi surga. Keputusan surga itu dari Tuhan Yesus Kristus melalui tokoh yang dipakai ini, kemudian melalui hamba-hamba yang ada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan berita harpaso ini. Saudara, maka ini mulai kita bangun, network ini kita bangun. Saya kadang kalau berbicara dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Bapak Helbert, itu juga melalui sandi-sandi saja, saudaraku. Saya nggak jarang ngomong melalui tulisan langsung, melalui omongan langsung, jarang. Tapi beliau paham, hamba-hamba Tuhan di sini itu cepat paham. Luar biasa, saya suka cita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sebetulnya hari, tanggal, bulan, tahun itu sudah ditulis dulu, saudaraku. Mau ditulis tapi tidak boleh. Dan ini akan terbuka ketika bangsa Israel itu nanti menerima Tuhan Yesus. Setelah itu hati bangsa Israel terbuka, hatinya dibenihi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bersemi di hati bangsa Israel dan menerima Kristus. Maka 9 bulan lagi harpaso itu terjadi. Maka saya juga tidak akan ngomong itu terjadinya kapan, tetapi saudara melihat saja, kalau Israel nanti bertobat, maka akan ada waktu seperti waktu seorang yang melahirkan. Saudaraku, jadi di B ini terjadi peristiwa dahsyat ya saudaraku. Kalau posisi kita sekarang saat ini sebelum A ini, X masa yang saya sendiri pun tidak berani menyebutnya itu berapa bulan, berapa tahun, saya tidak berani menyebutnya. Kemudian setelah Israel bertobat, nanti akan ada tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan tidak ada penundaan lagi, karena 9 bulan lagi akan terjadi kelahiran besar atau harpaso. 9 bulan lagi akan terjadi masa antikris. 9 bulan lagi akan terjadi juga yang disebut dengan pengungsian. Di Wahyu pasal yang ke-12 terjadi di B ini, saudaraku. Jadi di Wahyu pasal 12 itu ada 3 peristiwa, saudaraku. Selama ini kan tahunnya saudara 2. Wah, wanita yang mengungsi, nanti gereja diungsikan. Yang satunya tertinggal di masa antikris, tahunnya kan itu. Sampai saat ini, bahkan sampai masa-masa beberapa masa yang lalu, saudaraku. Padahal di Wahyu pasal 12 ini ada 3 peristiwa, saudaraku. Seperti halnya tabernakel, itu 3 tingkat, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ketika Wahyu 12 itu terjadi, ada 3 peristiwa dahsyat. Peristiwa dahsyat pertama itu namanya harpazo. Itu orang-orang yang rohaninya mencapai rohani ruang Maha Kudus. Posisinya langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Namanya harpazo ini. Dahulu dijanjikan yang duduk di tahta Allah itu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat paling buruk, sombong, saudaraku, tapi mau ditegur, saudaraku, mau diperbaiki. Akhirnya dia juga masuk di dalam golongan orang-orang yang bisa harpaso juga sebagian, saudaraku. Jadi yang golongan pertama ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus akan langsung harpaso. Ini Wahyu 12 berpola tabernakel. Kemudian di akhir zaman juga ada, saudaraku, golongan orang-orang yang imannya itu ruang kudus. Dia akan diperlakukan Tuhan seperti apa? Dia diperlakukan oleh Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan dengan cara mengungsi.
Peogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian peristiwa dahsyat apa yang ketiga? Terjadinya orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 itu terjadi, saudaraku, di sana ada 3 perkara dahsyat. Ada orang-orang yang harpaso langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Orang-orang yang rohaninya ruang Maha Kudus. Ada yang diungsikan atau peogo, orang-orang yang rohaninya ruang kudus. Dan ada orang-orang yang tertinggal, yaitu orang-orang yang rohaninya kanak-kanak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mungkin ada yang bertanya bedanya yang harpaso dan diungsikan itu apa, Pak Pendeta? Yang harpaso itu badannya langsung diubahkan seperti Henok, seperti Elia. Saudaraku, langsung diubah seperti itu. Tujuan harpaso apa? Menggenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi. Ada lagi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan datang tidak sendirian, tapi bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itulah orang-orang yang harpaso. Saudaraku, ini pula perundingan Tuhan Yesus yang bertemu dengan Musa dan Elia di dalam Matius pasal yang ke-17. Saudaraku, di sana Tuhan Yesus itu sudah memberikan sandi kepada Musa dan Elia yang ada di dalam tubuh kemuliaan karena badannya Musa. Musa memang mati, kalau Elia diangkat hidup-hidup. Musa mati, tetapi mayatnya, saudaraku, mayatnya itu direbut oleh malaikat Mikael. Surat Yudas menulis demikian. Makanya Musa dahsyat, saudaraku. Tubuhnya juga sudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya nggak ada yang bisa menemukan tulang-tulang Nabi Musa, ya, karena jasadnya sudah direbut malaikat Mikael. Orang itu kalau sudah berubah dalam tubuh kemuliaan, jasadnya nggak ada, tulangnya nggak ada, bukan tulang ya, itu lain lagi. Masih punya tulang itu bagus. Saudaraku, orang kalau sudah di dalam tubuh kemuliaan itu jasadnya nggak ada, tulangnya nggak ada, dagingnya nggak ada, saudaraku. Saudara, kalau ada yang mengaku, wah ini oma saya sudah bangkit, belum, saudaraku, belum, pasti belum, itu bohong. Ini opa saya pasti sudah bangkit, tadi malam saya ketemu dalam mimpi, bohong lagi itu, saudaraku. Itu belum bangkit. Kalau bangkit itu di dalam kuburnya tulangnya nggak ada, dagingnya, kulitnya nggak ada, saudaraku. Itu tubuhnya Musa, itu seperti itu sudah, karena memang direbut oleh malaikat Mikael dan dijadikan dahsyat beda. Kemudian Elia memang diangkat hidup-hidup. Nah, mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus di gunung yang namanya Gunung Tabor atau Bukit Transfigurasi, di mana di sana, saudaraku, Musa dan Elia yang ada di dalam tubuh kemuliaan bercahaya itu, saudaraku, bertemu dengan Tuhan Yesus yang juga bisa mewujudkan dirinya di dalam wujud yang bercahaya seperti matahari. Mereka bertemu merundingkan harpaso ini, saudaraku. Kelak Musa, Elia akan ada di akhir zaman orang-orang yang seperti kalian. Saudara, akan dibuat seperti itu. Jadi proyeksi Tuhan, rencana Tuhan di akhir zaman itu dahsyat. Kalau memperingati Natal tidak sekedar, oh saya percaya Yesus selamat, oh ya pasti, itu sudah pasti, saudaraku. Percaya Yesus juru selamatku, dia Raja Damai, jelas, saudaraku. Tapi di akhir zaman itu ada rencana buat saudara, bahwa saudara akan dibawa pada rencana dahsyat, yaitu harpaso, mengalami keubahan seperti Elia, seperti juga Henok. Saudara, begitu dahsyat rencana Tuhan di akhir zaman. Ini yang membawa saudara. Jadi harpaso ini badannya sudah seperti Elia dan Musa, tidak ada tulangnya,
Kalau ngomong bangkit, balungnya itu ini dobas, saudaraku. Bahasa Jawanya, bahasa Bataknya apa itu tidak tahu dobas. Bohong besar itu apa? Kalau bahasa Jawa lagi ada gedabrus ya. Katanya bangkit, balungnya itu ngapusi, saudaraku. Bohong, saudaraku. Jadi kalau namanya bangkit itu sudah badannya seperti badannya Musa dan Elia tadi, saudaraku, dalam tubuh kebangkitan. Saudaraku, tulang-tulangnya sudah nggak ada. Sudah yang dikasih Tuhan, orang yang harpaso itu demikian. Jadi nanti nggak pakai jas begini. Ini akik saya, ini bukan akik mahal ya. Jadi jangan saudara kira ini, wah Pak Peter tuh hobinya koleksi akik-akik yang enggak. Ini akik murah tapi bagus. Murah ya, bukan digini-ginikan, saya nggak suka. Ini cuma sekedar simbol dari 12 permata Israel. Jadi karena Israel itu dahulu dilambangkan melalui batu-batu permata, 12 permata Israel, maka saya juga menyukai batu-batu permata itu, bukan untuk gaya-gayaan, saudaraku, tetapi di dalam batu-batu permata itu ada jiwa-jiwa tertentu yang harus kita pelajari karakternya. Suku Yehuda itu seperti apa, Ruben, Simeon itu seperti apa, itu ada di dalam 12 permata, dan saya sudah punya 12 ya, saudaraku, komplit, saudaraku. Tetapi itu nggak mahal, saudaraku, saya dapat dari Tuhan saja. Embannya itu bukan emas, saudaraku, ini perak saja, saudaraku. Jangan dikira itu emas pasti emas. Enggak, ini saya mencintai rahasia yang terkandung di dalam diri imam besar. Karena imam besar itu punya 12 permata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang harpaso itu nggak pakai akik, nggak pakai jas begini, saudaraku, nggak bawa HP. Wah, ini mau harpaso, saya telepon dulu saudara yang ada di Kanada. Halo? Ya siap-siap. Oh, tidak, saudaraku. Ini sudah nggak bawa yang harpaso seperti itu ya. Dan diberi tugas oleh Tuhan nanti untuk menghakimi bumi, seperti kata Rasul Paulus. Tidak tahu kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Juga untuk menggenapi ucapan Nabi Musa bahwa Tuhan akan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Itu Musa yang ketemu Tuhan Yesus di Gunung Tabor tadi. Itu bisa ngomong begitu karena dia ngerti, termasuk orang yang mengerti rahasia harpaso ini. Elia juga termasuk orang yang ngerti rahasia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka laksana juga 7 buruh itu yang mengerti bahasa-bahasa sandi dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi orang yang harpaso nggak pakai begini, sudah memakai tubuh kemuliaan. Kemudian orang yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat 14, nanti kita akan baca. Itu bahasa aslinya Pheugo. Pheugo itu dari bahasa yang kurang lebih artinya adalah lari, hilang, lenyap. Saudara, jadi ini diungsikan ke padang belantara pengungsian. Jadi kalau orang yang mencapai iman ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya dengan job description sudah jelas, yaitu mereka menghakimi bersama Tuhan, menghakimi dunia, mulai menjalankan penghakiman, juga menggenapi firman bahwa Tuhan datang tidak sendirian, tetapi bersama puluhan ribu orang kudus. Itu job description-nya, kemudian digambarkan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian ada tertulis, besar dan ajaiblah karyamu. Saudara, itu ketika orang-orang yang harpaso itu mulai menjalankan pengadilan, menjalankan penghakiman kepada bumi. Nah, namun orang-orang yang diungsikan, nah orang Kristen di muka bumi ini kan terdiri dari 3 bagian ya saudaraku. Ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran itu pasti ada. Jadi di dalam satu gereja itu nggak bisa ruang kudus semua itu, saudaraku. Ya, saudara sebagai hamba Tuhan juga harus ngerti, memang ada yang di pelataran itu ya enggak apa-apa, memang bagiannya seperti itu, saudaraku. Enggak bisa ruang kudus semua.
Ruang Maha Kudus semua nggak bisa, pelataran semua juga kayaknya nggak bisa, susah. Tapi banyak, saudaraku. Tapi saudaraku, gereja di akhir zaman itu terdiri dari 3 kelompok: ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Yang ruang Maha Kudus itu diselamatkan Tuhan dengan cara harpaso, yang ruang kudus itu diselamatkan Tuhan dengan mengungsi atau peugo ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian, atau bahasa aslinya itu eremos. Saya pernah melihat dalam satu penglihatan padang belantara pengungsian itu banyak bunga tulip. Makanya di sini ini ada bunga-bunga tulip ya. Kemarin ketika tim multimedia bertanya, ini gambarnya apa, Pak Pendeta? Ya bunga tulip saja. Sebab yang saya lihat seperti itu. Saudaraku, orang-orang yang diungsikan dengan orang yang harpaso itu beda. Yang diungsikan itu nanti masih pakai baju. Saudaraku, masih pakai baju, celana seperti ketika Filipus sesudah membaptis sida-sida dari Ethiopia, kemudian dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Itu jauh, tapi dikerjakan Tuhan dengan cara dahsyat. Wes, pindah. Saudara, nanti yang akan diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman dengan cara pengungsian atau peugo itu bukan saudara nanti lari sendiri-sendiri. Wah, nanti yang gemuk susah larinya, yang opa-opa, oma-oma susah. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan 2 sayap burung nasar, dengan kekuatan firman dan roh, nanti akan dibawa wus seperti Filipus pindah dari Gaza ke Asdod. Saudara akan dipindahkan ke tempat yang indah yang namanya padang belantara pengungsian. Di sana ngapain? Di sana disempurnakan seperti Yesaya pasal 35. Orang-orang yang diungsikan itu di sana untuk disempurnakan, dan nanti ketika sempurna di akhir 1260 hari tibalah yang disebut dengan hari pernikahan anak domba. Yang di padang belantara pengungsian ini nanti akan diangkat hidup-hidup, saudaraku, tetapi didahului oleh orang yang meninggal. Maka yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Yang di padang belantara pengungsian ini, yang gambarnya ini saya nggak bisa ya tidak seperti ini nanti, tapi ada bunga tulipnya. Jangan nanti saudara foto terus besok bukan ya, ya. Tapi kurang lebihnya nanti itu di satu padang yang indah. Jadi saudara akan diungsikan ke padang belantara pengungsian dengan cara seperti Filipus yang dibawa oleh Roh Tuhan dari Gaza ke Asdod, seperti juga ketika Elia dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, balapan dengan Raja Ahab yang naik kereta ditarik oleh banyak kuda. Elia duluan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ada satu lagi, jadi selain yang harpaso yang diungsikan, ada orang-orang Kristen yang tertinggal. Orang-orang Kristen yang tertinggal itu cirinya apa, saudaraku? Yang paling mudah, mulutnya kotor. Bukan nggak gosok gigi ya, saudaraku, ya. Tapi ucapannya itu yang kotor, saudaraku. Sedikit-sedikit mengumpat, menghujat, sedikit-sedikit keluar kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh. Itu ciri orang tertinggal. Kalau saudara mau ikut harpaso atau diungsikan, minimal jagalah mulut, supaya di mulut ini tidak ada dusta. Saudaraku, yang mengungsi itu digambarkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Saudaraku, itu disebut juga kalau Wahyu pasal 12 itu pihak wanita yang diungsikan. Kalau pihak laki-laki dibawa langsung ke tata Allah, dijak perang, lanang itu, saudaraku. Laki-laki perang. Tetapi yang wanita disimpan, diungsikan, tidak diajak perang di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ada nanti kanak-kanak rohani yang akan tertinggal di akhir zaman. Saudaraku, ini sebagian dari rahasia Wahyu pasal 10. Kita akan membaca Wahyu pasal 12. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan kedua dulu.
perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. amin. Maka tampaklah suatu Simeon. Tanda itu disebut Simeon. Tanda itu disebut juga perlambang. Artinya Wahyu pasal 12 ayat 1 ini perlambang. Tidak kemudian nanti ini satu orang melahirkan satu orang, bukan itu. Tetapi ini melambangkan gereja di akhir zaman itu akan melahirkan output. Saudaraku, output orang-orang yang sempurna, Wahyu 12 ayat yang kelima. Tetapi di samping itu, Wahyu 12 itu juga punya anak yang lain, yang jumlahnya jutaan bahkan. Yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, itulah orang-orang Kristen yang tertinggal. Jadi di Wahyu pasal 12 ini sesuai dengan pola tabernakel, saudaraku, tampaklah suatu Simeon, tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sudah pasti adalah bahasa sandi, bukan berarti satu orang melahirkan satu orang lagi. Kalau dahulu Maria melahirkan Tuhan Yesus Kristus, satu melahirkan satu. Tetapi di akhir zaman, kita gereja Tuhan, kita akan menghasilkan output, kita akan menghasilkan orang-orang yang imannya mencapai ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan juga pelataran. Memang tiga-tiganya harus ada, saudaraku. Jadi artinya begitu, jangan wah ini nanti akan ada perempuan di langit, kemudian saudara diajak keluar, ayo kita menyaksikan ada perempuan di langit, kemudian saudara keluar melihat di langit, ya apa-apa saudaraku. Enggak ada itu nanti. Kalau saudara baca ayat lanjut, kemudian nampak naga besar merah padam. Kemudian saudara mengira, wah nanti akan ada naga merah padam, ayo kita keluar saja ke hutan-hutan seperti yang terjadi di Nigeria kemarin ya. Kok Nigeria, maaf, mana itu, Uganda. Yang pemberitaan tentang bulan September kemarin katanya pengangkatan itu, negeri mana itu, lupa saya. Ya, pokoknya di Afrika sana. Orang-orang sudah dibawa ke hutan, menatap ke langit gitu, saudaraku. Ternyata enggak. Jadi ini Simeon itu harus dipahami dengan kebijaksanaan, dengan hikmat dan makrifat. Dan saudara, ini mengandung arti. Ini gereja Tuhan di akhir zaman yang akan menghasilkan produk. Pertama, orang-orang yang harpaso. Kedua, orang-orang yang diungsikan. Ketiga, adalah orang-orang yang tertinggal. Ini pasti gereja Tuhan di akhir zaman itu tabernakelnya Tuhan. Ada ruang Maha Kudusnya, ada ruang kudus, dan ada pelatarannya. Saudara, kita akan membaca sekarang ayat yang ke-5 saja. Ini yang harpaso. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan berkata, amin. Ini hasil pertama dari gereja akhir zaman, orang-orang yang harpaso. Kenapa ini ditaruh pada bagian pertama diselamatkan Tuhan? Karena ini ruang Maha Kudus. Saudara, seperti dahulu yang dilahirkan Yokebed itu Musa, maka yang diincar mau dibunuh itu Musa. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, yang dilahirkan itu Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira rohani Tuhan Yesus dan Maria tinggi mana? Ya pasti tinggi Tuhan Yesus, saudaraku. Makanya kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 12 ini terbuka satu rahasia. Ada yang harpaso, itu ruang Maha Kudus. Kemudian ada yang diungsikan. Itu gereja akhir zaman, bagian dari gereja akhir zaman. Ada yang harpaso, ada yang diungsikan, ada yang tertinggal. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail tugasnya, karena sudah saya sampaikan ketika fellowship di Bogor beberapa bulan yang lalu.
Kita akan membaca sekarang yang diungsikan. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ini metode kedua. Jadi akan ada orang-orang yang diungsikan. Nah, ke padang belantara pengungsian, ke Eremos. Dan tempat itu enggak saudara yang memilih, tetapi Tuhan yang akan pilihkan. Dulu Filipus itu enggak milih loh saudaraku. Ketika dipindahkan oleh Tuhan dari Gaza ke Asdod itu bukan pilihan Filipus itu pilihan Roh Kudus. Saudara nanti akan diungsikan kemana itu juga terserah Tuhan. Ya, memang ada tempat-tempat pengungsian yang disiapkan oleh Tuhan. Itu bukan keputusan saudara. Seperti Filipus dipindah dari Gaza ke Asdod itu bukan maunya Filipus, itu maunya Tuhan. Dibawa ke Asdod. Saudara jadi nggak bisa. Saya nanti ngungsinya di Bukit Menoreh ya, biar dekat Pak Peter. Nggak bisa. Jadi rumah saya dekat Bukit Menoreh situ. Kalau ada cerita api di Bukit Menoreh itu dekat saya itu. Jadi kalau sekarang api Roh Kudus berkobar di sini di lereng Merapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi diungsikan itu pilihan Roh Kudus, bukan pilihan saudara. Aku mau ngungsinya neng hutan di Gunung Menoreh, nggak bisa. Itu yang tentukan Roh Kudus, akan pindahkan suka-sukanya Roh Kudus. Suka-sukanya kedua sayap burung nasar itu membawa saudara. Saudara diungsikan ke Australia juga enggak apa-apa. Ya, jadi masih banyak tempat-tempat ini yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang kudusnya. Saudaraku, terutama untuk rencana Tuhan di akhir zaman ini. Rencana yang begitu dahsyat, mulia dan agung ini, dan ini terbuka dari tempat yang sederhana ini. Kemudian yang ketiga, jadi saudara ingat ya, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini bukan satu orang. Kalau satu orang, dia tidak bisa berpakaian matahari. Matahari itu besar banget, saudaraku. Dia tidak bisa bermahkotakan 12 bintang, karena 12 bintang itu juga gede banget. Kemudian juga tidak bisa beralas kakikan rembulan, karena rembulan itu gede. Jadi ini Simeon, satu perlambang yang harus saudara ketahui artinya. Dan lagi saudaraku, saudara ingat, Wahyu pasal 12 ini selain melahirkan anak yang langsung dibawa ke Allah, kepada Allah dan ketahatannya, di Wahyu pasal 12 ayat kelima, dia juga melahirkan jutaan anak lain yang tertinggal di Wahyu 12 ayat 17. Mana ada satu orang melahirkan jutaan orang. Maka ini Simeon, perlambang yang harus dicerna oleh orang-orang bijak. Kita baca Wahyu 12 ayat ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Jadi wanita itu punya keturunan lain juga, orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Dan di masa Antikris itu, saudaraku, dunia betul-betul brutal. Orang yang tidak mau terima tanda 666 pasti dibunuh, mati di tangan Antikris. Saudaraku, tetapi di masa Antikris juga orang-orang tertinggal itu masih digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang namanya dua saksi surga. Dua saksi surga ini asalnya juga sudah jelas. Kitab Wahyu pasal 11 menuliskan mereka adalah kedua pohon zaitun. Itu artinya apa? Satu saksi, satu hamba Tuhan yang dipercaya menggembalakan jemaat tertinggal di akhir zaman. Satu dari Israel, zaitun asli. Dan satu dari zaitun liar. Saudaraku, maka Wahyu pasal 11 menyebut mereka adalah kedua pohon zaitun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua pohon zaitun itu
Dan kedua kaki Dian itu, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal 1 itu ada 7 kaki Dian emas. Itu orang-orang yang terdidik, tertempa di dalam pengajaran, militan, betul-betul mengerti firman, paham firman, mereka akhirnya ikut yang harpaso atau diungsikan. Tetapi kaki Dian yang ketika dibentuk itu tidak jadi, dia masih memiliki sifat kasar, mereka tertinggal dan mereka akan digembalakan oleh 2 saksi. Jadi kalau 7 bintang atau 7 guru itu menggembalakan 7 kaki Dian emas, jemaat tertempa di dalam pengorbanan, jemaat yang tertempa di dalam melayani Tuhan, jemaat yang tertempa di dalam mengikuti kebenaran firman. Itu kaki Dian, saudaraku. Nah, ketika nanti di dalam pembentukannya itu jemaat-jemaat itu gagal, mereka akan masuk masa antikris dan mereka menjadi kaki Dian biasa, bukan kaki Dian emas. Ya, kita akan membaca coba Wahyu pasal 11 supaya saudara ngerti bahwa di masa antikris itu nanti masih ada keselamatan. Kalau terima Tuhan Yesus masih selamat, saudaraku, dan mereka akan digembalakan oleh 2 saksi surga. Wahyu 11 ayat 1 dan selanjutnya. 2 saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Saya terangkan sedikit. Jadi yang diukur, yang diselamatkan untuk harpaso dan theogo, harpaso diangkat langsung diubah dalam tubuh kemuliaan atau diungsikan, itu diukur, yaitu bait Allah sebelah dalam. Kemudian yang pelataran, yang kanak-kanak rohani, yang mulutnya masih kotor tadi, saudaraku, itu tertinggal pasti loh, saudaraku. Kemudian ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, pelataran bait suci. Saudara, saya beritahu ya, kalau bait Allah itu kan ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Kalau imam besar itu boleh masuk sampai ruang Maha Kudus, saudaraku. Tetapi binatang-binatang itu cuma sampai ke halaman. Lembu, sapi, merpati, saudaraku, sampai ke halaman. Kecuali darahnya, saudaraku, darahnya sampai ruang Maha Kudus juga. Artinya, saudaraku, orang itu kalau masih memiliki sifat kebinatangan dalam tanda kutip ya, mulutnya kalau marah tidak tertahankan, mengatakan ucapan-ucapan seperti kebun binatang ya, ada kebun binatang kan banyak ya, babi itu ada, kemudian anjing itu ada, sudah kemudian apa, buaya darat, buaya itu ada. Ketika mulut orang itu masih dihiasi dengan sifat-sifat binatang, maka orang itu pasti tertinggal, saudaraku. Ini rahasia loh, saudaraku, betul-betul. Sekarang jaga lidah mulut kita ini untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, benar, dan kudus. Ini syarat yang minimal nanti diungsikan ke Eremos, padang belantara pengungsian ini. Minimal syaratnya mengendalikan mulut. Jadi yang di pelataran itu masih binatang, ada kambing, wedus bahasa Jawanya. Jadi kalau di jalan saudara marah, mengumpat orang lain, wedus tenan. Nah, saudaraku, wedus itu umpatan di sini ya. Kambing betul di jalan. Misalkan saudara kan naik motor atau naik kendaraan, dipepet orang, ngumpat, saudara, keluar itu binatangnya, kambingnya. Apalagi yang lebih kasar itu anjing, wah, babi. Itu ciri orang pasti ketinggal, saudaraku, kalau tidak bertobat. Sekarang masih ada waktu untuk bertobat, saudaraku. Jadi jangan mengumpat begitu lagi. Kalau babi itu masuk mulut malah tidak apa-apa, itu enak, saudaraku. Tapi kalau keluar dari mulut saudara dikit-dikit babi, itu saudara itu malah dosanya banyak. Saudara tidak pantas untuk diungsikan. Maka mulai sekarang ayo kita perbaiki ucapan mulut kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi di dalam Wahyu pasal 12 yang di peta ini ada di B, ini ada 3 peristiwa dahsyat, yaitu yang pertama orang-orang yang harpaso yang dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang kedua, ini orang-orang yang diungsikan. Ini diungsikan ke Eremos, padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Dan pada saat yang bersamaan pula masa antikris terjadi selama 42 bulan atau 1260 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini merupakan rahasia yang saya sampaikan saat ini. Masihkah saudara ingin mendengar atau cukup sampai di sini? Kalau saya lanjutkan, ini ada yang bagus lagi ini, rahasia mengenai berapa lama perang Harmagedon ini, tapi itu sudah ada di YouTube saya yang beberapa bulan yang lalu. Jadi nanti saudaraku, setelah terjadi harpaso, setelah terjadi pengungsian, setelah terjadi masa antikris, itu ada jeda waktu lagi yang lamanya 42 bulan atau 1260 hari. Dan di akhir 1260 di akhir 3,5 tahun atau 42 bulan itu, saudaraku, maka terjadi apa yang disebut sebagai pernikahan anak domba. Jadi selepas masa antikris berakhir, di akhir masa antikris, dan itu juga merupakan masa akhir dari pengungsian, saudaraku, akan terjadi kedatangan Tuhan, pernikahan anak domba. Pada saat itu dikatakan di dalam ayat ya, bahwa kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ya, ayat ayat 16 dan 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, jadi urut-urutan peristiwanya ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, ini yang di pengungsian tadi, saudaraku, bukan yang harpaso. Yang harpaso sudah kerja apa? Melakukan penghukuman 7 pokor itu, saudaraku. Itu kerjaan orang-orang yang harpaso, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kita yang masih hidup, masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ini orang-orang yang ada di pengungsian, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi orang-orang yang meninggal, opa, oma, saudara, itu nanti mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian sesudah itu orang yang mengungsi tadi di padang belantara pengungsian diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Dan saat itulah yang disebut sebagai peristiwa perjamuan malam kawin anak domba. Jadi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, harpaso itu bukan tiupan sangkakala. Yang tiupan sangkakala adalah yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang di padang belantara ini diangkat hidup-hidup, kemudian yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Saudaraku, Tuhan datang di awan-awan, kemudian terjadilah perjamuan malam kawin anak domba. Perjamuan malam kawin anak domba itu, saudaraku, adalah bahasa dari pengadilan kursi Kristus, dan nanti akan kita lanjutkan di sesi-sesi yang akan datang ya, saudaraku. Sebab setelah perjamuan malam kawin anak domba akan ada peristiwa besar lagi namanya perang Harmagedon.
Itu 45 hari, saudaraku. Ini banyak rahasia yang saudara harus menyimak, mengikuti saya melalui YouTube kalau ingin detailnya. Sebab kalau saya sampaikan ini bisa 2 hari 2 malam juga bisa, saudaraku. Jadi kiranya ini menjadi berkat. Saudara direncanakan oleh Tuhan bukan sekedar memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara dipimpin oleh bintang-bintang Tuhan di akhir zaman kepada kelahiran besar akhir zaman, yaitu orang-orang yang harpaso kepada Allah dan ketatannya, orang-orang yang diungsikan, jangan sampai menjadi orang-orang yang tertinggal. Demikian firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan